Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di minggu kedua bulan April tahun 2022. Kali ini kita akan mereview Bukit Lotus Teratai kembali ya teman-teman. Ya, cuacanya kebetulan lagi cerah nih. Biasanya dari zuhur sampai maghrib hujan. Tapi kali ini belum ya, baru mendung-mendung dikit. Mudah-mudahan nggak kehujanan lagi. Ya, kita masuk ke gerbangnya tuh ada paket di Jumat Berkah. Ya, kita lanjutkan, kita mulai dari yang ujung dulu ya, yang paling ujung CG27. Tapi sebelum sampai CG27 ini kita lihat pembangunan di Teratai ya. Nah, sepanjang jalan menuju ke titik paling jauh di Lotus Teratai ini banyak yang sudah dibangun ya. Di sini ada Intai, Internet Teratai ya. Di sini nih di CG 1803 Pak Kris ya. 1803 Internet Teratai, yang mau pasang nanti bisa langsung ke Pak Kris. Nah, ini yang dipasarkan kembali CG20 tipe 22/60 New Teratai. Dan bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk pembangunan masjid Darut Taqwa, bisa disalurkan ya. Tadi ada ini lokasi di sini masjid ini. Di sampingnya balai warga. Kita lanjut lagi. Pemandangan di luar panel tuh masih ada persawahan ya. Perkampungan warga dan persawahan itu masih ada yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau dibuka lagi lahannya sampai sana, ada yang lebih tinggi lagi dari Lotus dan Teratai ini. Ya, ini tuh kelihatan kan, ada yang lebih tinggi daripada kita di sana. Ya, sampai di ujung. Ya, kita lanjut lagi, kita lihat di CG27. CG27 dipasarkan kembali ya, tipe 22/60 Bukit Teratai. Teratai yang paling baru ini, CG27, maaf ya. CG7 tipe 22/60. Ini beberapa unit sudah dibangun. Beda sama Teratai yang lain, bangunannya seperti Lotus ya. Seperti Lotus yang tipe 22. Tapi ini tanahnya 60, jadi 22/60. Di belakang masih bisa dibangun 3 kali 6 meter. Ya, lanjut lagi kita lihat di CG25. Nah, ini CG25 ada yang tipenya tipe yang baru ya. CG2502 ini tipenya paling baru. Beda sama yang di sampingnya. Nah, ini sudah sebagian sudah direnovasi ya. Di CG25 ini ya, beberapa lagi persiapan menjelang Lebaran, mempercantik unitnya. Nanti mungkin mau Lebaran di sini kali, di Teratai ini, jadi dirapikan unitnya masing-masing. Kami masih menyambut ya warga-warga yang berkunjung untuk melihat-lihat unit. Masih ada stok unit Teratai. Jadi beberapa orang nanya, Teratai masih ada nggak? Teratai yang lama sold out ya, yang baru ada yang di CG27 dan CG20. Tapi kalau ada yang mau oper kredit masih ada yang bisa lah. Kalau oper kredit bisa dikontak sama kita lah. Ada beberapa yang menawarkan mungkin karena dia investasi doang. Banyak di sini rata-rata perumahan di sini investasi ya. Tapi ada yang minat juga di sini, tapi nggak kebagian, bisa hubungi. Ada yang menawarkan investasi tersebut. Ya, kita lanjut lagi CG25, lanjut ke CG20. Nah, CG20 ini dipasarkan juga ya. New Teratai. CG20 tipe 22/60 New Teratai 22/60. Ini harganya udah beda dengan Teratai yang lama ya. Harganya lumayan sekarang, beda dengan harga Teratai. Jadi makanya investasi di sini tidak merugilah. Beda dengan dulu-dulu ya, mungkin dulu-dulu wah rugi investasi di situ, bangunannya rusak. Kalau nggak ditengokin ya bangunan rusak di mana-mana. Kalau bangunan didiamkan saja, kena hujan, kena badai, nggak pernah dibersihin, rumputnya tinggi ya rusak. Tapi kalau di sini ya warganya saling care ya. Nah, ini tipe yang terbarunya 22/60. Harganya juga udah beda dengan harga yang awal ya. Harga awal itu 147 yang subsidi. Terus yang komersil 167. Terus naik lagi ke 187. Sekarang ada lagi harganya
Jadi investasi yang menguntungkan kalau di Bukit Lotus Strata ini. View-nya bagus. Lanjut ke CG19. CG19 sudah dipasangin token listrik ya. Beberapa unit sudah dipasangin dan ada beberapa unit yang masih dipasarkan nih, tipe 22/90. Jadi masih banyak lahan yang masih dipasarkan ya. Nanti kalau sudah angkat kredit akan dibangun unitnya langsung. Nah, ini beberapa unit mulai dibangun lagi di CG19 tipe 22/90. Tanahnya luas nih kalau Lotus 22/90 ya. Yang 60 sudah habis Lotus yang tipe 30/60 yang 2 kamar. Yang masih dipasarkan yang 22/90 dan 36/90 ya. Kalau tanah di bawah itu sudah sold out semua yang Lotus. Lotus juga lumayan harganya naik terus ya. Belum nyampe setahun udah naik lagi harganya. Jadi investasi di perumahan ini nggak berugi lah. Nggak ada ruginya. Pertama, pemandangannya enak, udaranya sejuk. Kalau dijual kembali, nilai jualnya tambah tinggi karena ini akan berkembang menjadi kabupaten baru ya, Bogor Timur. Jadi kita mecah kabupaten dari Bogor jadi Bogor Timur. Lanjut ke CG17. CG17 juga mulai dibangun kembali ya. CG17 30/90. CG17 juga masih dipasarkan juga CG17 nih. CG17, 15, 11 sama 19 dipasarkan. Yang tipe tanahnya 90. Kalau yang CG17 ini 2 kamar, 30/90. Beda sama CG19 ya. CG19 22/90. Ini CG17 30/90. Oh, CG15 dan CG11 36/90. Beda lagi. Tipe-tipenya beda semua. Jadi kalau ini kita lihat progresnya kemarin Mas Ari rumahnya sudah pasang atap, sudah di plester aci ya. Mungkin bentar lagi pengerjaan kusen-kusen. Ya, kita lanjut lagi dari CG17 lanjut ke CG15. CG15 ini dikebut ya pembangunannya, yang blok genep tadinya nggak ada sama sekali, ini langsung dibangun cepat sekali. Nah, ini kalau yang mau melihat ke sini nih, bangunan awalnya, tip besi-besinya, pembesiannya. Tapi kalau mau meningkat ya, ini besinya mesti ditambahin, karena nggak bisa kita langsung naik begitu aja ya. Ini bangunannya ditujukan untuk satu lantai, bukan untuk 2 lantai. Kalau ingin membuat 2 lantai, kita mesti nambahin besinya lagi. Karena strukturnya ini kan di tanah yang berkontur ya, berbukit, menanjak nih. Jadi kalau konstruksinya nggak kuat, malahan bebannya ke rumah tetangga nantinya. Nah, ini lihat nih, pondasi untuk 1 lantai ya ini ya. Kalau pondasi untuk 2 lantai beda lagi kedalamannya dan ada pembesiannya lagi. Ini pondasinya hanya untuk 1 lantai. Jadi kalau teman-teman ingin merenovasi, niatnya untuk 2 lantai, pondasinya beda dengan yang ini, lebih dalam. Dan lagi ada pembesiannya lagi, pakai besinya beda dengan besi yang ada. Ya pokoknya beda lah untuk 2 lantai. Jadi kadang kok itu bisa agak tinggi ya, beda agak tinggi dengan 2 lantai ya. Dan kalau mau renovasi dengan batu seperti ini bisa, pondasi seperti ini bisa juga, tapi nggak untuk 2 lantai ya. Tipe 1,5 lantai masih sanggup lah. Kalau 2 lantai yang di atasnya ada bangunan lagi nggak bisa. Kalau tipe mezzanine masih bisa. Ya lanjut lagi ke CG11. CG11 juga masih dipasarkan ini ya. CG11 yang beberapa unit yang sudah jadi, tinggal nunggu serah terima. Kemungkinan di habis lebaran ini sudah pada serah terima ya. Karena ada yang PDAM-nya sudah terpasang, ada yang listriknya sudah terpasang, nah ada yang lagi komplain. Nah ini Bu Devi komplainannya sedang di follow up sama developer ya. Nah, lagi diperbaiki yang komplainannya Ibu ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya. Ini lagi diperbaiki komplainannya. Jadi ya kalau kita emang ingin lihat rumah kita pengen bagus ya, sering ditengokin. Kadang kan kita komplain tapi nggak kita tengokin ya, begitulah, habislah masa garansi kita 3 bulan. Nah, lanjut lagi nih yang
direnovasi CG1133 ya. Ini beberapa unit yang sudah selesai. Kemarin ada Pak siapa ya, CG1129 ya, lupa saya. Dan ini yang sampingnya sedang dibangun pondasinya, CG11 kasih boplang ya. Boplangnya selesai. CG11 yang mulai pemandangan dari sini ya, udah mulai mendung di ujung sana. Aduh, tiap sore hujan terus ini. Dari zuhur, asar sampai maghrib hujan. Kadang-kadang asar ke maghrib hujan, jadi puasanya adem. Lanjut ke CG9. CG9 mulai dikerjakan pengfinisannya ya. Yang kemarin yang belum finish lagi dikebut perapihannya, dan sebagian sudah serah terima kayak ini karena udah ada yang dipasangin hordeng. Dan di sini juga sudah ditanamin tanaman untuk perindang ya di depan unitnya. Ini panelnya belum nambah ya, masih sampai CG9 doang, di CG7 belum. Ini CG9 masih dipasarkan CG9 sebenarnya kemarin, tapi nggak tahu ya, kata beberapa marketing bilang udah sold out, tapi masih ada katanya, juga masih belum jelas nih. CG9 yang 82 masih ada katanya, tapi yang 70 udah sold out ya, nggak ada lagi yang 72 meter. Yang 60 tinggal yang diteratai. Kalau Lotus tinggal 90 ke atas, sama yang 80 itu ada beberapa. Lanjut ke CG7. CG7 nih sudah mulai serah terima semua kayaknya nih, lagi gencar renovasi. Kemarin saya perhatiin baik yang datang langsung dikebut renovasinya, karena kalau pas musim hujan kalau nggak tutup belakangnya itu airnya ngalir ke dalam ya teman-teman ya. Yang halaman belakang itu karena berkontur masuklah ke ruang tamu, jadi mereka banyak yang ditutup. CG1, CG3, CG5, CG9 kalau nggak diperbaiki yang di belakangnya itu yang lahan terbukanya, airnya masuk ke dalam. Karena ya kadang-kadang ketutup nggak kita perhatiin ya, kita harus, kan dia ada yang untuk drainasenya, tapi kalau ketutup sama longsoran dari tetangga, tanahnya dari atas kan beda kontur sama tetangga, biasa lebih tinggi yang tetangga daripada kita. Ini masuk tanahnya ke itu lubang pembuangannya, beberapa langsung direnovasi, ditutup dan dialirin untuk saluran airnya. CG7 selesai, kita lanjut ke CG5. CG5 juga sudah banyak yang serah terima, kemarin saya perhatiin. Ada juga yang sudah renovasi sama saya, sudah finishing, dan ada beberapa masalah yang timbul ya begitu udah kita selesai, kita tutup, rembes air dari tetangga ya, karena kelihatan kan di sini tanahnya berkontur. Saat tetangga kita belum bangun, tanahnya masuk ke kita airnya, rembes tapi itu bisa diakalin, masih bisa diperbaiki. Kalau emang tetangga kita kelihatannya akan lama merenov ya, kita langsung aja tutup luarnya. Nah ini panelnya belum tertutup ya, dari CG7 sampai CG1 belum tertutup nih, PR-nya buat Citra nih, buat keamanannya ya, karena sudah sebagian menghuni di sini dan ada sebagian sudah serah terima kunci. Apalagi menjelang Lebaran, itu makin rawan ya di sini ya. Kalau belum tertutup, kalau tertutup ya alhamdulillah lah, agak mengurangi risiko. Cuma kalau belum tertutup kan risiko masih tetap besar. Ya mudah-mudahan pihak Citra segera merealisasikan untuk tuh ya panelnya CG1 sampai CG7. Kalau emang di sini ada yang punya CG1 sampai CG7 ya sekalian di follow up, bantu-bantu kita ya bersama-sama ya, minta ke developernya supaya ditutup itu panelnya. Kalau cuma saya sendirian yang minta mungkin nggak didengerin kan, kalau warga CG1, 3, 5, dan 7 yang minta langsung didengerin. Banyak kan tuh orangnya, karena ya kita nggak ingin kejadian terulang kembali ya. Keamanan kan nomor 1 di sini. Ya lanjut ke CG3 selesai. Nah itu lihat tuh panelnya masih membahayakan ini, membahayakan untuk keamanannya. CG3 ya, fasumnya sudah bersih, tidak ada sampah di fasumnya, tanamin pohonan mulai cepat rimbun ya. Lanjut ke CG1. CG1 juga yang di ujung sungai sendirian nih, udah pasang teralis dia.
demi keamanan dia, demi keamanan pasang tralies bagus. Tinggal nunggu dari ini nih, panel luarnya belum terpasang. CG1 rumahnya Pak ini sudah selesai ya renovasinya, Pak Kennedy, terima kasih. Lanjut lagi CG1 sampai ya selesai sudah untuk Bukit Lotusnya. Kita lanjut ke Bukit Teratai ya, karena kan Bukit Teratai juga banyak yang request, kok nggak mampir ke rumah saya. Banyak yang investasi juga di Bukit Teratai rupanya, pengen lihat kondisi rumahnya, apakah rumputnya sudah menutupi rumah atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Nih lanjut ke CG2 Bukit Teratai ya. CG2 ada banyak yang menghuni ya di CG2 nih, hampir 60% tingkat huniannya. Lanjut ke CG6. Di CG6 ada Warung Berkat punya Ibu Debi. Nah ini beberapa penghuni CG6 mulai kelihatan. Juga tingkat huniannya udah 60% juga. CG6 selesai. Ada yang lagi renovasi di ujung nih, CG6 nomor 2. Lanjut ke CG8. CG8 tingkat huniannya 70%. Udah hampir sebagian menempati di CG8 ya. Dan sebagian juga udah direnovasi. Tinggal beberapa unit aja yang belum diisi. CG8 selesai. Kita lanjut ke CG10. Nah, kalau CG10 ini udah rame nih CG10. Ini CG2 nih yang bagus nih rumahnya nih. Lanjut ke CG10. Nah, CG10 ini tingkat huniannya 85%. Hampir semua warganya sudah menetap di sini. Tinggal beberapa ya, unit paling 1-2 unit yang belum ditinggali. Dan beberapa yang sudah direnov. Ini ada warungnya Pak Adi sebelah kiri ya. Sudah direnovasi, pasang kanopi. Ya, CG10 selesai. Lanjut ke CG12. CG12 tingkat huniannya 65%. Ini ada Sound Baby Shop ya, yang mobil merah itu. Toko pakaian bayi online ya. CG12 juga udah ramai nih. Nah, ini ada warungnya si Mbah di sini juga. Kalau ada yang berminat sama rumahnya Yud Mbah itu juga mau jual dia. Pulang kampung dia. Ya, CG12 selesai. Kita lanjut ke CG16. Kok CG16 ini masih tingkat huniannya agak sedikit ya. CG16 tingkat huniannya baru 40%. Kurang malah 35-40%. Banyak yang investasi doang. Ini paling beberapa unit yang baru kemarin. Banyak kan yang investasi. Kalau Sabtu Minggu datang atau hari libur ya datang ya mereka ya. Tapi sudah sold out ini. Tingkat huniannya 40%. Kalau yang mau bertamu ke rumah saya ini di sini CG16 nomor 18 ya. Tapi konfirmasi dulu, ntar sayangnya lagi nggak ada lagi. Ya, lanjut CG16 selesai. Kita lanjut ke CG18. Di CG18 ada Intai, internet Teratai. Ayo, siapa lagi mau pasang internet dengan Mas Kris? CG18 nomor 5. Ya, nomor 3. Ya, nih, CG18 tingkat huniannya 80% ya, sama kayak CG10 ya, rame ya di sini. Udah hampir semuanya menetap nih di sini nih. Sama kayak CG10, rame di sini. Udah renovasi juga. Paling semua 1-2 unit rumah yang belum ini. Ya, ini paling ujungnya CG18. Nah, CG18 ini buntu juga ya, sama kayak CG20. Nah, ini beberapa atau lagi renovasi juga nih. Renovasi besar-besaran di CG18 ini. Begitu yang habis mau ini stay langsung pada direnov rumahnya. Begitu jadi langsung pada stay. Nah, juga nih ada warung juga CG18. Kayak hampir tiap ini ada ya, cuma di CG16 aja nggak ada. CG2 juga nggak ada. CG6, CG8, CG10, CG12, CG18 ya.
cukup sekian ya untuk kali ini kita mereview Bukit Lotus dan Teratai. Mudah-mudahan di minggu depan ada perubahan ya untuk yang sedang menantikan progres Bukit Lotus dan mungkin juga progres Bukit Teratai yang lagi renov ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.